Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, hujan deras yang disertai dengan angin kencang menyebabkan pohon tumbang tepat di pintu keluar tol Cijande, Serang, Banten. Sementara itu ratusan rumah di perkampungan Pasir Keraton Kramat dan Kampung Baru Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang tepat di pintu keluar tol Cikande, Serang, Banten saat air setinggi 30 cm menggenangi jalur ini. Warga setempat dan anggota Polsek Cikande datang bahu-membahu memindahkan pohon yang tumbang di bawah guyuran hujan. Ini ada pohon tumbang jalan ke tengah jalan, kita dibantu masyarakat meminggirkan, nanti kita ke penataan, mungkin nanti kita akan telepon ke mereka supaya mereka ini membersihkan yang ada sekarang ini. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden ini satu jalur tertutup dan mengakibatkan kemacetan dari arah Serang menuju Tangerang. Ratusan rumah di perkampungan Pasir Keraton Kramat dan Kampung Baru Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 hingga 80 cm pada Kamis siang. Rendahnya tanggul dan tidak adanya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga selama ini hanya mengandalkan mesin pompa mobile pinjaman dari Dinas PUPR setempat. Namun alat itu kerap rusak dan sering kehabisan bahan bakar. Beberapa korban banjir tidak mengungsi dan memilih bertahan di rumah karena takut barang dan hartanya hanyut atau hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin kencang yang melanda kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah membuat pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil. Akibatnya 6 penumpang mobil terluka. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Desa Grogol, Kecamatan Pajawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya sebuah pohon yang berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa mobil. Kejadian berawal saat mobil pick-up berisi 14 penumpang melaju melewati Desa Grogol saat hujan. Tiba-tiba pohon setinggi 12 meter tumbang dan menimpa mobil hingga rusak. 6 orang penumpang menjadi korban. Para korban mengalami luka di bagian tubuh, bahkan ada yang mengalami patah tulang. Mereka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan Pajawaran, dan menimpa sebuah mobil, dan di dalamnya ada penumpangnya ada 6 orang. Dan berdasarkan laporan dari petugas di lapangan menyampaikan bahwa dari ke-6 orang tersebut mengalami luka ringan dan mobilnya dalam keadaan rusak. BPBD dibantu relawan dan warga mengevakuasi mobil dan pohon tumbang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara menahan seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polresta Kota Kendari karena diduga terlibat kasus LGBT. Oknum anggota polisi itu sudah menjalani pemeriksaan intensif di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Seorang bintara Polri ditangkap oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara lantaran diduga terlibat skandal kasus LGBT. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pelaku berinisial Brigadir AN ditangkap sejak 10 Januari 2024 lalu. Menurut Ferry, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang sama dari yang ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Setelah menerima informasi tersebut, lanjut tim bidang Propam langsung mengarahkan personel untuk mengamankan Brigadir AN untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku diketahui bertugas di Polresta Kota Kendari dan lulus polisi sejak tahun 2022 lalu. Propam Polda Sultra benar bahwa sekitar hari Rabu tanggal 10 Januari lalu kami melakukan pendalaman terhadap salah satu anggota kami, inisial Brigadir AM, yang diduga bahwa dia terlibat dalam kasus
LGBT. Saat ini Bid Propam kami sedang melakukan pendalaman dan untuk mengetahui keterlibatan sejauh mana yang bersangkutan. Ferry menegaskan jika pelaku Brigadir AN terbukti melakukan penyimpangan seksual, Propam Polda Sultra akan melanjutkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Seorang pria beristri asal Kibin, Kabupaten Serang membunuh pacar sesama jenisnya di sekitar kawasan Pantai Anyar Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Kasus terungkap setelah jasad korban ditemukan warga. R, seorang pria beristri asal Kibin, Kabupaten Serang, membunuh dan membuang pacar sesama jenisnya di sekitar kawasan Pantai Anyar Cinangka, Kabupaten Serang, Banten pada 11 Desember 2023 lalu. Kasus ini akhirnya terungkap saat jasad korban ditemukan warga, kemudian didalami oleh Ditpol Airut, Polda Banten. Kemudian pelaku pun diamankan polisi 20 jam setelah jasad korban ditemukan. Untuk mendalami kasus ini, Ditpol Airut, Polda Banten menggelar rekonstruksi di Kecamatan Pulau Merat, Kota Cilegon. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku merupakan pacar korban. Keduanya pun telah menjalin hubungan sesama jenis. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Pantai 88, Kecamatan Cinangka pada tanggal 11 Desember tahun 2023. Dalam kegiatan rekonstruksi tersebut terdapat 36 kegiatan ataupun adegan pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Alhamdulillah, selama kegiatan rekonstruksi dapat berjalan lancar dan tertib karena pelaku bersikap kooperatif dan akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 338 KUHP. Korban dan pelaku bertetangga. Dari hasil penyidikan, motif pelaku membunuh korban karena korban kerap mengancam akan menyebar video mesum keduanya. Pelaku diancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah tega menghabisi tetangganya sendiri yang merupakan perangkat desa. Pelaku membunuh korban lantaran kesal korban berselingkuh dengan ibu kandungnya. Pembunuhan clear. Tidak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap perangkat desa. Pelaku berinisial SH, pemuda 26 tahun, merupakan tetangga korban, ditangkap oleh Satreskrim Polresta Pati di rumah saudaranya di Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Pelaku mengaku melakukan penusukan kepada Suratman usai korban melaksanakan sholat subuh di rumahnya. Hal itu lantaran pelaku mengetahui Suratman berselingkuh dengan ibu pelaku saat sang ayah tengah bekerja di kota lain. Karena beliau berhubungan bersama istri saya. Kamu malam itu mabuk juga? Iya, betul. Mabuk? Ya. Minum sama siapa? Sama teman. Teman-teman? Iya. Ini pisau yang kamu pakai? Iya. Kamu buang di mana? Di perkebunan. Setelah nusuk kamu ngapain aja? Langsung lari. Lari kemana? Ke tempat saudara saya. Karena minuman keras tadi, kemudian tersangka emosi karena ada hubungan kedekatan antara ibu tersangka dan korban perangkat desa. Betul, bayang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Gaza. Bantuan yang dibawa KRI Rajiman Wido Diningrat ini akan disalurkan melalui Bulan Sabit Merah Mesir. Masyarakat Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Gaza. Pada Kamis pagi, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melepas KRI Rajiman Widio Diningrat 992 berangkat menuju Pelabuhan Al Arish Mesir dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara. Rencananya rute pelayaran bantuan ini melewati Jakarta, Belawan, Al Arish, Jeddah, Batam, dan kembali lagi ke Jakarta dalam waktu sekitar 52 hari.
pelepasan KRI Dr. Rajiman yang akan melaksanakan tugas kemanusiaan, membawa bantuan kita lagi ke Gaza. Sejumlah bantuan yang disalurkan berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, perlengkapan ibadah dan sejumlah bantuan lainnya. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Ahmad Putra, iNews.